Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki ribuan pulau yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Salah satu pulau kecil yang kini menjadi sorotan adalah Pulau Deli, sebuah pulau terluar di Provinsi Banten yang terletak di Samudra Hindia, berbatasan langsung dengan Australia. Belakangan, pulau ini menjadi pusat perhatian karena klaim sepihak dari Australia yang menyebut Pulau Deli sebagai bagian wilayahnya. Klaim ini dianggap ilegal oleh Indonesia karena Pulau Deli telah lama menjadi bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Untuk menegaskan kedaulatan dan menjaga keutuhan wilayah, Tentara Nasional Indonesia, TNI, khususnya Korps Marinir TNI Angkatan Laut, telah mengerahkan pasukannya ke pulau ini. Sengketa wilayah antara Indonesia dan Australia bukanlah hal baru. Sebelumnya, kedua negara pernah berselisih mengenai batas maritim di Laut Timor yang kemudian diselesaikan melalui perundingan bilateral dan mekanisme hukum internasional. Namun, klaim Australia atas Pulau Deli merupakan isu yang relatif baru dan mengejutkan. Menurut sumber resmi, Australia menganggap Pulau Deli masuk dalam wilayah kedaulatannya, meskipun tidak ada bukti historis atau hukum yang kuat untuk mendukung klaim tersebut. Klaim ini dianggap ilegal oleh Indonesia karena Pulau Deli telah lama tercatat sebagai bagian dari wilayah NKRI. Indonesia memiliki bukti-bukti kuat, termasuk dokumen sejarah, peta resmi, dan pendudukan efektif yang dilakukan oleh TNI. Selain itu, keberadaan Pulau Deli dalam batas ZE Indonesia semakin memperkuat posisi hukum Indonesia. Klaim Australia ini diduga terkait dengan potensi sumber daya alam di sekitar pulau, seperti perikanan dan kemungkinan cadangan migas di perairan Samudra Hindia. Namun, hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari pemerintah Australia yang menjelaskan dasar klaim tersebut secara rinci. Sengketa ini telah memicu respons tegas dari pemerintah Indonesia. Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Luar Negeri RI menegaskan bahwa Pulau Deli adalah bagian tak terpisahkan dari NKRI dan Indonesia tidak akan mentoleransi segala bentuk pelanggaran kedaulatan. Untuk memperkuat posisi ini, TNI Angkatan Laut, khususnya Korps Marinir, dikerahkan untuk mengamankan pulau tersebut dan memastikan tidak ada aktivitas asing yang mengganggu kedaulatan Indonesia. Korps Marinir TNI Angkatan Laut yang dikenal dengan julukan Hantu Laut dan Baret Ungunya memiliki peran krusial dalam menjaga kedaulatan Indonesia di wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar. Berdiri sejak 15 November 1945, Korps Marinir telah terlibat dalam berbagai operasi penting, mulai dari perjuangan kemerdekaan melawan Belanda hingga misi-misi modern seperti pengamanan perairan dari ancaman perompak atau penyelundup. Dengan semboyan Jalesu Bumyamca Jaya Mahe di laut dan darat kita jaya, pasukan ini memiliki kemampuan amfibi yang mumpuni untuk beroperasi di darat, laut, dan udara. Pada Juni 2023, sebanyak 33 personel marinir dari Batalion Infanteri, 1 marinir diterjunkan ke Pulau Deli untuk melaksanakan misi pengamanan pulau terluar, Puter ke-27. Penempatan ini dilakukan secara simbolis dengan pelepasan pasukan oleh penjabat Gubernur Banten, Al-Muktabar, di Serang. Dalam sambutannya, Al-Muktabar menegaskan pentingnya misi ini untuk menjaga keutuhan NKRI. Kita pastikan tidak ada sejengkal tanah pun di wilayah Indonesia ini yang berpindah tangan. Maka dari itu, kita harus jaga dan lindungi betul, ujarnya. Pasukan marinir yang ditempatkan di Pulau Deli bertugas selama 1 tahun penuh. Tugas utama mereka meliputi pengamanan wilayah pulau dan perairan sekitarnya, patroli sektor untuk mencegah aktivitas ilegal seperti penyelundupan atau penangkapan ikan secara tidak sah, serta menegaskan kehadiran Indonesia sebagai bentuk pendudukan efektif. Pendudukan efektif ini sangat penting dalam hukum internasional untuk memperkuat klaim kedaulatan suatu negara atas wilayah tertentu. Dengan kehadiran pasukan marinir, Indonesia menunjukkan bahwa Pulau Deli bukan hanya bagian dari wilayahnya secara hukum, tetapi juga dijaga secara fisik. Menghadapi klaim Australia atas Pulau Deli, Indonesia mengambil pendekatan ganda, diplomatik dan militer. Secara diplomatik, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri terus berkomunikasi dengan pihak Australia untuk mencari penyelesaian damai berdasarkan hukum internasional. Indonesia menegaskan bahwa Pulau Deli berada dalam wilayah ZI-nya dan telah dikelola secara efektif sebagai bagian dari NKRI.
Perundingan bilateral menjadi langkah awal untuk menghindari eskalasi konflik. Di sisi militer, kehadiran pasukan marinir di Pulau Deli adalah wujud nyata komitmen Indonesia untuk mempertahankan kedaulatannya. Komandan Korps Marinir, Mayor Jenderal TNI, Mar Endi Supardi, menegaskan bahwa kehadiran Satgas Marinir di pulau-pulau terluar memiliki aspek strategis sebagai kekuatan penangkal dan bukti pendudukan efektif. Ini dapat memperkuat klaim pemilikan atas batas wilayah NKRI sesuai hukum internasional, katanya. Selain itu, TNI AL juga memperkuat kehadirannya di wilayah perbatasan lain, seperti Blok Ambalat, perbatasan Indonesia-Malaysia, dan pulau-pulau terluar lainnya seperti Pulau Dana, Pulau Batek, dan Pulau Vanildo. Langkah ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya fokus pada Pulau Deli, tetapi juga memiliki strategi komprehensif untuk menjaga seluruh wilayah terluarnya. Pulau Deli, meski kecil dan terisolasi, adalah simbol kedaulatan Indonesia. Menjaga pulau ini bukan hanya soal mempertahankan sebidang tanah, tetapi juga tentang menegaskan identitas Indonesia sebagai negara maritim yang kuat. Setiap pulau, sekecil apapun, adalah bagian dari keutuhan NKRI yang tidak boleh dilepaskan. Kehadiran pasukan marinir di Pulau Deli adalah bukti nyata bahwa Indonesia serius dalam menjaga setiap jengkal wilayahnya. Lebih dari itu, penempatan pasukan di pulau-pulau terluar seperti Deli, Endana, Batek, dan Vanildo juga memiliki dampak strategis. Pulau-pulau ini menjadi titik pengawasan yang penting untuk mencegah aktivitas ilegal, seperti penyelundupan, penangkapan ikan secara tidak sah, atau bahkan ancaman keamanan dari pihak asing. Dengan menjaga pulau-pulau terluar, Indonesia juga memperkuat posisinya dalam negosiasi batas maritim dengan negara tetangga.